Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Kita lanjutkan kajian kita masih terkait dengan Al-Quran dan hadis sebagai sumber petunjuk di dalam agama kita. Kita sudah membahas di dalam sejumlah episode yang lalu terkait dengan contoh-contoh bagaimana penggunaan hadis dan Al-Quran itu untuk membangun konsep peribadatan dan keimanan, akidah yang kita anut di dalam beragama ini. Dikarenakan memang ini terjadi kontroversi. Ada yang berpendapat bahwa rujukan Islam itu yang utama adalah Al-Quran Al-Karim, dan kemudian hadis itu sebagai sumber kedua yang bersifat pilihan. Tetapi ada yang sebaliknya atau setidak-tidaknya mengatakan bahwa selain Al-Quran, hadis itu adalah bersifat wajib untuk digunakan sebagai rujukan di dalam mengambil hukum, termasuk untuk akidah dan peribadatan. Nah, sahabat sekalian, saya termasuk yang mengatakan bahwa yang diwajibkan untuk diambil sebagai rujukan itu adalah Al-Quran Al-Karim. Sedangkan hadis itu bisa diambil atau tidak, dikarenakan tidak semua berita Al-Quran itu diceritakan di dalam hadis. Hanya kira-kira sepertiga saja dari isi Al-Quran yang ada penjelasannya di dalam hadis. Sehingga kalau kemudian diwajibkan menggunakan hadis, maka 2/3 dari isi Al-Quran itu tidak bisa dijelaskan atau tidak boleh dijelaskan karena tidak ada hadisnya. Nah, sahabat sekalian, dengan sudut pandang yang seperti ini, ada yang salah tafsir terhadap saya, salah persepsi. Ada yang mengatakan bahwa saya ini alergi menggunakan hadis, tidak mau menggunakan hadis, bahkan ingkar terhadap hadis. Tentu saja itu salah besar. Saya sudah beberapa kali sesungguhnya melakukan klarifikasi. Saya ini bukan tidak menggunakan hadis, tetapi menggunakan hadis secara sangat selektif, yaitu hadis-hadis yang hanya sesuai dengan apa yang diperintahkan, diajarkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Kalau ada hadis berselisihan, apalagi bertentangan dengan Al-Quran, tentu saja saya tidak menggunakan hadis itu, melainkan menggunakan Al-Quran dan dijelaskan oleh ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran, yaitu tafsir ayat bil ayat. Nah, sahabat sekalian, hari ini di dalam episode kita kali ini kita akan terus memperluas terkait dengan penggunaan hadis itu. Apakah hadis boleh dipilih dan kemudian sambil menafikan, meninggalkan hadis yang lainnya? Ataukah seperti Al-Quran semuanya harus diambil? Oke, ini sebuah kajian yang sangat menarik dan kita akan menelisik ke dalam sejarah para ulama hadis memperlakukan hadis itu seperti apa, dan kemudian beberapa contoh kasus apakah boleh kita mengambil suatu hadis dan tidak mengambil hadis yang lainnya, apalagi ketika hadis yang satu dengan yang lainnya itu bertentangan. Oke, sahabat sekalian, mari kita mulai dengan melihat sejarah kepada para imam. Ada imam madhab dan ada imam hadis. Para fuqaha, ahli fikih misalnya, 4 madhab itu. Apakah beliau-beliau itu memilih hadis yang sesuai dengan konsep atau pemikiran yang beliau anut dan kemudian diformulasikan sebagai ajaran di dalam madhab itu? Bagaimana madhab Hanafi? Bagaimana madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali? Apakah mereka, beliau-beliau itu menggunakan hadisnya sendiri-sendiri dan melakukan penelusurannya? Ternyata iya. Justru itulah maka terjadi perbedaan di antara 4 madhab itu. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Antara madhab Abu Hanifah atau Hanafiyah yang lebih banyak menggunakan ro'yi, pendekatan akal sehat, dengan yang dilakukan oleh Malikiyah atau Imam Malik, itu berbeda. Sudut pandangnya berbeda, meskipun ingin menceritakan hal yang sama, dan kemudian penggunaan hadis-hadisnya juga berbeda.
Demikian juga Imam Syafi'i berbeda lagi karena itu memunculkan madhab yang ketiga setelah madhab Hanafiyah, madhab Malikiyah, dan kemudian madhab Syafi'iyah. Dan muncul lagi madhab yang keempat adalah murid dari Imam Syafi'i, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, memunculkan madhab Hambali. Jadi sahabat sekalian, sesungguhnya para imam madhab itu, para fuqaha itu yang dianut oleh banyak sekali umat Islam di muka bumi, dan masing-masing bisa memilih madhab mana yang mau diikuti, itu sudah menunjukkan bahwa beliau-beliau itu menggunakan hadis yang berbeda-beda. Artinya hadis itu bukan sesuatu yang diwajibkan, melainkan boleh dipilih untuk menjelaskan petunjuk-petunjuk yang diajarkan di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Ya, jadi poin yang pertama ini kita sudah mendapatkan gambaran. Yang dirujuk sebagai rujukan utama adalah Al-Quran. Penjelasannya boleh mengambil hadis, bisa diriwayatkan oleh si A, si B, si C, si D, boleh dipilih, tetapi poin pentingnya untuk menjelaskan Al-Quran Al-Karim. Itu yang pertama. Yang kedua adalah riwayat para ulama hadis itu sendiri. Mulai dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Daruqutni, Ibnu Majah, dan seterusnya yang ada di dalam kitab 6, ya, kitab 6 yang utama di dalam ilmu hadis, yaitu yang dikenal sebagai Kutubus Sittah, atau dikembangkan lagi menjadi 9, menjadi Kutubut Tis'ah. Itu masing-masing mereka ternyata melakukan proses pemilihan hadis. Jadi hadis-hadisnya Imam Bukhari dengan hadisnya Imam Muslim, dengan Ibnu Majah, dengan Daruqutni, dengan Nasa'i, dengan Tirmidzi, bahkan Imam Ahmad bin Hambal, bahkan kemudian dengan Darimi, dan yang lain-lainnya, para fuqaha maupun para ahli hadis, bahkan sampai yang kontemporer, ternyata beliau-beliau itu justru melakukan proses pemilihan hadis. Karena itu berbeda antara para ulama hadis ini. Apakah boleh? Tentu saja boleh. Dan itu adalah catatan sejarah, dan kita melihat karya-karya mereka di dalam buku, di dalam kitab yang berbeda-beda. Itu artinya apa? Para ulama hadis pun sesungguhnya melakukan seleksi, melakukan pemilihan, melakukan klasifikasi. Bahkan ada disahihkan oleh ulama A, tidak disahihkan oleh ulama B. Disahihkan oleh A dan B, tidak disahihkan oleh C, dan seterusnya. Maka kalau kita tengok sejarahnya Imam Bukhari misalnya, Imam Bukhari itu melakukan seleksi terhadap hadis yang jumlahnya dikabarkan sangat banyak. Dikabarkan beliau itu menseleksi hadis kurang lebih 1 juta hadis dalam semasa hidupnya, yang digambarkan menyusun bukunya Sahih Bukhari itu adalah selama kurang lebih 16 tahun. Maka kalau kita gambarkan beliau menseleksi hadis itu dari 1 juta selama 16 tahun, berarti setiap tahunnya beliau itu menyeleksi hadis berapa rata-rata? 1 juta dibagi dengan 16 tahun, kira-kira per tahunnya 5.200-an hadis. Beliau melakukan seleksi itu dan digambarkan berpindah-pindah kota, di Irak, ke Syria, ke Mesir, ke Mekah, ke Madinah, bahkan ke Aljazair dan Afrika Utara, sepanjang penyusunan hadis itu. Untuk apa? Untuk menyeleksi hadis-hadis itu. Meskipun di sini memunculkan kontroversi, dalam arti ada yang mempertanyakan, apakah benar beliau itu bisa menyeleksi 1 juta hadis di dalam 16 tahun itu? Per bulannya 5.200-an hadis, maka ketemunya per hari 173 hadis. Padahal digambarkan beliau harus melakukan cross check. Siapa yang menjadi sanad, ya, periwayatan dari hadis itu? Kadang diriwayatkan melalui sanad 4 orang, 5 orang, atau bisa 1 orang atau lebih dari itu. Dan melakukan perjalanan antar kota, itu sudah memakan waktu yang luar biasa. Apakah benar kabar bahwa beliau bisa menyeleksi dengan merujuk atau meng-cross check, meneliti para periwayatnya itu?
Karena diterapkan dengan syarat yang sangat ketat, bahwa periwayatnya itu harus cerdas, pinter, tidak pernah berbohong, bisa dipercaya, tidak pernah menyampaikan hadis-hadis yang palsu dan sebagainya. Itu riwayatnya atau spesifikasi dari para periwayat itu diteliti dengan sangat ketat oleh beliau. Ya, memang ini adalah sebuah pertanyaan yang seringkali dilontarkan oleh orang-orang yang skeptis terhadap itu. Tetapi memang harus kita jawab apakah benar itu. Tapi poin pentingnya bukan di situ yang sedang kita bahas, bahwa Imam Bukhari itu sesungguhnya melakukan pilihan, melakukan seleksi. Apakah benar hadis yang 1 juta itu adalah sahih semuanya? Ternyata sekitar separuhnya saja, 500-600 ribu. Itu yang diambil oleh beliau, selebihnya diabaikan. Ya, menurut kisah penyusunan hadis dari Imam Bukhari itu. Dari 600-an ribu hadis itu yang beliau hafalkan katanya adalah sebanyak 300 ribu hadis. Diseleksi lagi dari 300 ribu hadis menjadi 100 ribu hadis yang sahih. Yang 200 itu dinyatakan tidak sahih oleh Imam Bukhari. Dari 100 ribu hadis yang sahih itu, yang dituangkan ke dalam bukunya, yang kita kenal sebagai kitab Sahih Bukhari, itu hanya sekitar 9 ribuan saja. Dan ketika kemudian dipelajari oleh para ulama kontemporer, maka di situ terdapat sejumlah hadis yang double-double, artinya sama di halaman yang berbeda. Sehingga ketika dinomori, itu kemudian memunculkan jumlahnya cuma 7 ribuan sekian. Itu pun memunculkan 3 versi. Ada versi yang mengatakan 7.563. Ada yang mengatakan setelah dinomori menyusut lagi 7.124. Dan kemudian ada yang mengatakan cuma 7.003. Nah, sahabat sekalian, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah Imam Bukhari sebagai ulama hadis yang terkemuka itu memang memilih hadis itu harus dipilih. Satu, ya, itu yang dilakukan atau contoh yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Bagaimana dengan imam hadis yang lain atau ulama hadis yang lain? Ambillah muridnya Imam Bukhari, karena beliau punya beberapa murid yang juga ulama hadis. Di antaranya adalah Imam Muslim. Imam Muslim ini ternyata memilih hadis yang berbeda, dengan sanad periwayatan yang berbeda dengan gurunya, yaitu Imam Bukhari. Karena itu Imam Muslim tidak pernah menyebut Imam Bukhari dalam sanadnya hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Muslim itu. Artinya apa? Imam Muslim juga memilih hadis-hadis itu. Tidak sembarang kemudian pokoknya disebut hadis itu berarti kita harus ikuti. Oh, bukan begitu. Kenyataan yang dijalankan, diajarkan, dicontohkan oleh para ulama hadis kepada kita semua. Imam Muslim memiliki karya sendiri, artinya pilihannya berbeda dengan pilihan dari gurunya, yaitu Imam Bukhari. Termasuk misalnya Imam Nasai atau Tirmidzi. Banyak ulama hadis itu adalah guru dan murid, gitu ya. Sebagaimana para fuqaha juga, kita sudah belajar sejarahnya di episode-episode yang lalu. Para fuqaha atau imam madhab itu juga guru dan murid, tetapi memilih jalan yang berbeda. Poin pentingnya adalah mereka memilih jalan yang berbeda, pendapat yang berbeda, tetapi Al-Qur'annya sama. Hadisnya tentu saja berbeda, pertimbangan-pertimbangannya tentu saja berbeda. Itu biasa saja, adalah sebuah kelaziman untuk melakukan pilihan itu. Pada Imam Bukhari melakukan pilihan, Imam Muslim melakukan pilihan, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai, dan seterusnya, itu semuanya melakukan pilihan. Sehingga kalau Anda bertanya sekarang, apakah boleh memilih sebuah hadis dan meninggalkan hadis yang lainnya? Jawabannya sangat jelas, boleh. Sangat diperbolehkan. Tetapi memang ini harus dikaitkan, dicantolkan, di cross check dengan rujukan utama, yaitu Al-Quran Al-Karim.
Nah, Al-Quran Al-Karim inilah yang tidak boleh dipilih, sahabat sekalian. Itu harus diambil keseluruhannya. Tetapi hadis itu boleh memilih sesuai dengan banyak pertimbangan yang menyertainya. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama, mumpung kita mendekati bulan Ramadan misalnya, kita ambil hadis tentang sholat tarawih misalnya. Kalau kita baca sejarah munculnya sholat tarawih, itu kan Nabi Muhammad tidak pernah melakukan sholat tarawih itu. Yang beliau lakukan adalah sholat malam, yaitu tahajud. Berapa rokaatnya? 8 rokaat ditambah witir 3 rokaat jadi 11. Tetapi di zamannya Umar bin Khattab ini kemudian mengembangkan itu. Dan di sini memunculkan kontroversi, ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan itu adalah yang diajarkan Rasulullah kepada Umar bin Khattab dan seterusnya. Nah, terkait dengan tarawih itu muncullah ada yang mengikuti 8 rokaat ditambah 3 rokaat menjadi 11, tetapi ada yang berpendapat tidak, yang harus dijalankan itu adalah 20 rokaat ditambah dengan 3 rokaat, jadi 23 rokaat. Tetapi ada yang mengatakan lagi, bukan, itu mestinya adalah 36 rokaat. Dan kemudian ada yang mengatakan lagi, mestinya adalah 40 rokaat. Nah, itu diceritakan di dalam hadis-hadis yang kemudian diambil secara berbeda, dipilih untuk dijalankan sesuai dengan pertimbangan masing-masing ulamanya atau masing-masing imamnya, dan kemudian diikuti oleh jamaahnya. Salah satu sumber informasi terkait dengan salat tarawih ini misalnya bisa diambil dari karyanya Imam Malik, yaitu Al-Muwatta. Ini adalah kitab hadis yang paling tua di zamannya Imam mazhab yang kedua, dikarenakan imam mazhab yang pertama, Imam Abu Hanifah, itu tidak memiliki karya tulis di zaman beliau, tetapi nanti baru ditulis di zaman atau generasi berikutnya oleh para muridnya, oleh para pengikutnya. Data sejarah menunjukkan kitab hadis yang tertua adalah Al-Muwatta, itu karya dari Imam Malik. Nah, kita bisa mengambil salah satu informasi terkait dengan sholat tarawih itu dari kitab Al-Muwatta, dari Muhammad bin Yusuf, dari Al-Sa'ib bin Yazid, bahwa Imam Malik berkata, Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Al-Dari untuk sholat bersama umat 11 rakaat. Dia berkata, bacaan suratnya panjang-panjang, sehingga kita terpaksa berpegangan tongkat karena lamanya berdiri, dan kita baru selesai menjelang fajar menyingsing. Tetapi dari sumber yang berbeda kita mendapatkan informasi yang berbeda. Melalui Yazid bin Ruman, dia berkata, orang-orang melakukan sholat pada masa Umar bin Khattab di bulan Ramadan 23 rakaat. Dan yang berikutnya ini berbeda lagi. Imam Malik juga meriwayatkan melalui Yazid bin Khosifah dari Al-Sa'ib bin Yazid bahwa sholat tarawih adalah 20 rakaat. Ini dilaksanakan tanpa witir. Dan juga diriwayatkan dari Imam Malik sebanyak 46 rakaat dengan 3 witir. Di zamannya Imam Malik itu, hadis itu bukan hanya menceritakan berita dari Rasulullah, melainkan juga berita dari para sahabat, yang kemudian di generasi berikutnya itu dipilah, yang dari Rasulullah saja yang disebut hadis, dan dari para sahabat disebut sebagai atsar. Tetapi di zaman Imam Malik itu menjadi bagian dari pertimbangan untuk menyusun fikihnya. Nah, di sini kita melihat bahwa Imam Malik memiliki 3 informasi yang berbeda terkait dengan sholat tarawih itu. Ada yang 8 ditambah 3 menjadi 11, ada yang 20 rakaat tanpa witir, tapi kemudian ditambah dengan witir menjadi 23, atau bisa malah 40 atau 46 rakaat. Jadi Imam Malik membolehkan berdasarkan pada penelusuran beliau itu, boleh memilih mau menjalankan sholat tarawih yang 8 ditambah 3, 11, atau 23, atau 40, atau 46, atau lebih dari itu. Itu adalah yang diajarkan oleh Imam Malik.
Nah, ini berbeda dengan Imam Abu Hanifah, dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Ahmad bin Hambal, yang mereka itu lebih memilih 20 rakaat ditambah 3 menjadi 23. Tetapi poin pentingnya dalam kajian kita ini bukan pada teknis dan jumlahnya itu, melainkan pada bahwa beliau itu bisa memilih berdasarkan pada keyakinan dari berita-berita hadis itu. Artinya, hadis itu boleh dipilih dan boleh meninggalkan yang lain. Berbeda di antara 4 madhab itu. Contoh yang lain lagi terkait dengan bacaan doa kunut misalnya. Ada yang menggunakan kunut saat sholat subuh, tetapi ada juga yang mengatakan tidak usah menggunakan kunut. Kadang-kadang menggunakan, kadang-kadang tidak. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi yang mengatakan bahwa kunut itu bid'ah. Itu semuanya berbasis kepada berita dari hadis, dan masing-masing golongan, masing-masing manhaj ini memiliki pemikirannya, memiliki pendapatnya sendiri berbasis pada hadis yang diyakininya. Jadi boleh memilih hadis sesuai dengan kepentingan dan keyakinan berdasarkan pada penelitian yang dilakukannya. Memilih hadis yang ini, meninggalkan hadis yang itu. Memilih hadis yang itu, meninggalkan hadis yang lainnya lagi. Dan itu dijalankan seperti yang kita lihat sampai yang sekarang ini kita lihat di sekitar kita. Nah, ini adalah hadis-hadis terkait dengan bacaan kunut itu. Dari Muhammad bin Sirin berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kunut dalam sholat subuh? Beliau menjawab, ya, setelah rukuk sebentar. Hadis riwayat Muslim nomor 1578. Hadis ini memiliki redaksi yang berbeda terkait dengan periwayatnya. Berikut ini. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus membaca kunut dalam sholat fajar atau sholat subuh sampai meninggalkan dunia. Hadis riwayat Ahmad 3 nomor 162, hadis riwayat Ad-Daruqutni 2 nomor 39, dan hadis riwayat Al-Baihaqi 2 nomor 201. Dari dua hadis ini saja kita sudah melihat ada perbedaan. Satu mengatakan bahwa secara umum Nabi membaca doa kunut setelah rukuk pada saat iktidal itu. Tetapi yang di hadis yang kedua ditambahi penjelasannya, sepanjang hidupnya beliau selalu membaca doa kunut itu di dalam sholat subuhnya. Ini sudah memunculkan perbedaan. Ada yang mengatakan di hadis yang lainnya lagi bahwa Nabi itu hanya membaca kunut pada saat diperlukan, pada saat perang misalnya dengan orang-orang kafir membaca kunut, tetapi selebihnya tidak. Tetapi yang memegang hadis dari Imam Ahmad, Daruqutni, dan Baihaqi mengatakan bahwa Nabi sepanjang hidupnya membaca doa kunut itu. Dan kemudian semakin berbeda secara radikal, ada yang mengatakan bahwa doa kunut di dalam sholat subuh itu sesungguhnya adalah diberitakan oleh hadis-hadis lemah. Termasuk padahal tadi di bagian awal ada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kelompok yang ketiga ini mengatakan bahwa itu semuanya adalah hadis lemah. Sehingga disebutlah doa kunut itu sebagai bid'ah. Berikut ini hadisnya. Dari Abi Malik Al-Ashja'i, ia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya engkau pernah sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, dan di belakang Ali di daerah Kufah sini kira-kira selama 5 tahun. Apakah kunut subuh terus menerus? Ia menjawab, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah, An-Nasai, At-Tahawi, At-Tayalisi, dan Al-Baihaqi disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi sahabat sekalian, dengan sangat jelas kita melihat bahwa ada yang memilih hadis A sesuai dengan keyakinannya, boleh. Ada yang memilih hadis B mengikuti keyakinannya dan kajiannya, boleh.
meninggalkan hadis-hadis yang lain, ya, memilih hadis yang ketiga dan seterusnya. Bahkan ini bisa berlawanan antara hadis satu dengan hadis yang lain, disahihkan oleh imam masing-masing. Itulah realitas tentang hadis. Jadi sahabat sekalian, kalau kemudian ada yang mewajibkan kita ini menggunakan hadis, itu sesungguhnya berlebihan. Pertanyaannya lantas hadis yang mana? Tentu sesuai dengan hadisnya masing-masing, disahihkan oleh ulamanya masing-masing, disahihkan oleh imamnya masing-masing. Ini berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu tidak boleh dipilih. Al-Quran itu tidak bisa mengambil ayat ini, kemudian ayat yang bercerita tema yang sama kita abaikan. Itu tidak boleh. Karena Al-Quran sendiri yang mengajarkan bahwa sesungguhnya penjelasan suatu ayat itu dijelaskan oleh ayat yang lainnya. Sehingga kalau kita sedang mengkaji sebuah tema, maka sebuah ayat yang bercerita tema itu harus dipadukan, dipahami secara simultan dengan ayat-ayat yang berbeda, di surat yang berbeda, tetapi sedang menginformasikan tema yang sama. Itulah yang selalu saya lakukan, yang kita kenal sebagai tafsir ayat bil ayat. Kebenaran Al-Quran dijamin oleh Allah, tetapi harus difahami secara komprehensif, secara holistik, karena semua itu adalah ayat-ayatnya. Banyak di dalam Al-Quran Allah menegaskan terkait dengan itu, bahwa penjelasan ayat ini ada di ayat yang berbeda. Misalnya yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan berisi penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Sangat jelas Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita bahwa isi Al-Quran ini adalah petunjuk buat manusia, tetapi penjelasannya ada di ayat-ayat yang berbeda. Karena itu harus dibaca seluruh ayat di dalam Al-Quran, khususnya yang terkait dengan tema yang sama. Satu. Yang kedua, di ayat yang lain lagi dalam surat Ali Imran ayat 7, Allah menggambarkan orang-orang yang punya kecenderungan jahat, sesat. Mereka itu mencoba mencari-cari di dalam Al-Quran dengan hanya mengambil sebagian, khususnya ayat-ayat mutasyabihat, terus ditakwili. Satu ayat ditakwili atau ditafsiri, satu ayat atau dua ayat, tiga ayat, padahal ayatnya ada mungkin 10 atau 30 atau bahkan 100 lebih. Dia mengambil sebagian itu, maka itu akan cenderung kepada kesesatan. Yang diajarkan oleh surat Ali Imran ayat 7 itu adalah ambil seluruhnya. Orang-orang yang berilmu akan mengambil seluruh ayat-ayat, apalagi yang mutasyabihat, terkait dengan tema yang sama, dan kemudian mengatakan bahwa semua ini sesungguhnya berasal dari Allah, karena itu harus difahami secara holistik dan komprehensif. Berikut surat Ali Imran ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dialah yang menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian saja dari ayat-ayat yang mutasyabihat darinya, untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah.
Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat seluruhnya, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya melainkan orang-orang yang berakal. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Kesimpulannya adalah satu, bahwa Al-Quran itu adalah rujukan utama yang tidak bisa dipilih. Ayat harus dilengkapi penjelasannya dengan menggunakan ayat yang lainnya. Tetapi yang kedua, hadis itu bersifat pilihan. Para ulama hadis sendiri sudah mencontohkan, para fuqaha, para imam madhab sudah mencontohkan bahwa beliau-beliau melakukan pilihan-pilihan sesuai dengan kajiannya, dan kemudian dicocokkan dengan Al-Quran Al-Karim sebagai rujukan utama, disesuaikan dengan kondisi yang menyertai, maka muncullah ilmu fikihnya atau fatwa-fatwanya. Poin pentingnya adalah hadis tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat pilihan, tidak sebagaimana Al-Quran Al-Karim yang kita tidak boleh memilihnya kecuali mengambil dan memahami secara keseluruhan. Mudah-mudahan semakin jelas terkait dengan sumber hukum di dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis ini. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita memahami agama ini secara proporsional di dalam petunjuk dan ridho Allah Azza wa Jalla.